Assalamualaikum Daily Moms, jumpa lagi dengan saya Fatmah Bahalwan dari Natural Cooking Club. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya akan mendemokan dua menu yang luar biasa. Yang pertama adalah kue serabi merah putih dan satu lagi adalah putu bambu Hari Merdeka. Menggunakan bola deli tepung beras yang lembut, putih, wangi alami. Daily Moms, kue serabi banyak sekali ragamnya di setiap daerah di Indonesia. Kali ini saya menyajikan kue serabi yang menggunakan tepung beras. Teksturnya lembut dan rasanya enak sekali. Anda bisa sajikan ketika berkumpul bersama keluarga di rumah. Nah, sedangkan putu bambu, Daily Moms pasti setiap hari mendengar suaranya tuit-tuit seperti seruling merdu gitu ya. Warnanya rata-rata hijau, tapi kali ini saya menyajikannya berwarna merah supaya semangat memperingati Hari Kemerdekaan semakin membara di dada kita. Konon, putu bambu berasal dari Tiongkok, tapi sudah dimiliki oleh kita di seluruh Indonesia. Hampir semua memiliki ragam kue putu bambu dengan beragam rasa. Kali ini warnanya merah, lain waktu Anda bisa membuatnya warna ungu menggunakan bunga telang atau warna hijau menggunakan air pandan suji. Nah, apapun rasanya, yang penting dibuat menggunakan bola deli tepung beras yang lembut, putih, dan wangi alami. Membuat serabi, yang pertama kita gunakan tepung beras bola deli. Kita campur semua bahan kering ya, yaitu tepung beras bola deli, kemudian ada sedikit gula pasir, lalu ada ragi instan. Nah, ini kita aduk rata menggunakan balon whisk saja. Nah, tepung beras bola deli ini kualitasnya bagus sekali ya. Dia lembut, putih, dan wangi alami. Kemudian setelah ini rata, kita masukkan sekarang telurnya, taruh di tengah aja kayak gini. Sambil kita tuangi santan sedikit demi sedikit. Nah, Daily Moms, selain menggunakan santan yang kita peras langsung dari kelapa, Anda juga bisa menggunakan santan instan. Misalnya kita campur dengan air 50-50 ya, separuh santan instan kemasan, separuhnya lagi air. Untuk mendapatkan konsentrasi santan yang sedang dari tengah gitu ya. Sedikit demi sedikit ini maksudnya supaya adonan tidak sampai bergerindil. Oke, ini sampai semua santan habis. Nah, kali ini saya akan membuat serabi yang warnanya merah dan putih ya, untuk merayakan Hari Kemerdekaan negara kita. Sehingga adonan ini akan saya bagi menjadi dua sama rata. Satu bagian nanti saya akan beri dengan pewarna makanan merah dan satu bagian lagi dibiarkan tetap putih. Setelah semua teraduk rata dan ragi kira-kira sudah larut, kita boleh tambahkan garamnya. Lalu kita aduk rata kembali. Saya siapkan dua wadah. Kita bisa timbang supaya sama ya satu sama lain, tapi boleh juga kalau mau kira-kira. Daily Moms di rumah biasanya nggak sempet nimbang, bisa kita bagi saja kira-kira. Nah, kita bagi kira-kira saja setengah-setengah. Kalau sudah, kita beri pewarna merah. Pilih pewarna makanan yang kualitasnya bagus ya. Lalu kita diamkan adonannya selama kira-kira 1 jam supaya ragi bisa bekerja maksimal dan mendapatkan tekstur serabi yang bagus sarangnya. Ini kita diamkan. Nah, kalau perlu ketika mengaduk kita bisa ayunkan kayak gini ya, supaya adonan tuh ada bubble-bubblenya seperti itu. Ini untuk menghasilkan sarang serabi yang sempurna. Nah, Daily Moms, sementara kita nunggu adonan didiamkan selama 1 jam, kita mulai siapkan kuah kincanya. Pertama kita masak dulu gula merah,
kemudian dicampur dengan air. Ini dimasak sampai gula merahnya larut. Kita bisa tambahkan sedikit garam halus. Kemudian ada daun pandan ya. Ini daun pandannya boleh diikat, nggak diikat juga boleh ya. Kita masak sampai gulanya larut terlebih dahulu, nanti baru kita tambahkan santannya. Delimam, setelah gula merahnya larut dan tidak bergerindil lagi, kita bisa tambahkan santannya. Nah, langsung saja diaduk rata dan biarkan sampai dia mendidih. Nah, delimam juga bisa ya memperkaya rasa kincanya ini, misalnya dengan menambahkan nangka atau durian. Wah, siapa yang suka durian pasti cocok banget. Serabi Hari Merdeka dikasih kinca durian, pasti banyak yang suka deh. Nah, kalau kinca sudah mendidih dan semua gula larut, kita tinggal matikan apinya, siap digunakan. Nah, delimam, setelah kita tunggu 1 jam, adonan menjadi berbuih seperti ini, kita siap cetak pada cetakan kue serabi. Pastikan cetakannya sudah panas terlebih dahulu. Tandanya kalau kita teteskan adonan, dia bunyi ces seperti itu ya. Nah, ini saya buka cetakannya. Jangan lupa polesi dengan minyak ya, supaya dia mudah lepas ketika sudah matang. Ini kita poles tipis saja. Nah, seperti ini. Lalu kita tuang adonan serabinya, tingginya 3/4 saja. Nah, ini mulai. Nah, ada suara ya seperti itu. Tandanya tuh cetakan sudah cukup panas. Nah, kita beri cukup 3/4 tinggi sajanya. Juga yang merah. Biarkan sampai kue serabi keluar buihnya ya, bubble-bubble di permukaannya. Baru boleh ditutup cetakannya. Kalau sebelum kelihatan dia berlubang-lubang, jangan ditutup. Mendapatkan warna merah, Anda bisa gunakan pewarna makanan merah atau cherry red gitu. Tapi bila ingin menggunakan warna merah yang alami, berarti harus gunakan bahan-bahan alami. Misalnya nih beetroot atau bisa juga buah naga yang disaring. Akan tetapi bila kita sudah menggunakan bahan yang alami, berarti ada sedikit tricky ya, misalnya makanan menjadi mudah basi dan juga ada rasa ya, misalnya buah naga ada rasa asamnya sedikit, beetroot ada rasa sepet gitu sedikit gitu, dan warnanya tidak merah tapi agak marun. Tapi semua tuh pilihan ya, warna-warna natural biasanya sangat disukai oleh orang-orang yang suka makanan natural. Nah, setelah dia berbuih dan kelihatan bagian pinggirnya tuh matang, sekarang kita tutup dan biarkan sampai seluruh permukaan kue serabi berubah warna, kelihatan buram, tandanya matang. Kita cek ya, nah sudah matang. Yang warna putih jadinya tuh lembut banget ya. Nah, kita angkat yang terakhir, disusun. Nah, sajikan cantik bersama kuah kincanya.